Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor ya. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi cerita ya tentang bagaimana sih eh, prosedur atau alur home visit itu. Nah, jadi teman-teman, memang home visit ini menjadi salah satu bagian kegiatan BK yang berada di permasalahan menengah ke atas lah gitu ya, karena kita harus mengunjungi siswa dengan berbagai macam alasan. Nah, teman-teman, untuk home visit sendiri ya, kalau ditanya alurnya itu biasanya anak-anak yang kita kunjungi ini memiliki permasalahan yang cukup berat lah ya, cukup berat. Bisa alasan dia itu kita kunjungi ke rumah itu, pertama dia tidak masuk. Dia tidak masuk-masuk selama biasanya lebih dari 4 hari tanpa keterangan. Ya, itu biasanya kita segera kita kunjungi. Toh, kalaupun ada keterangan, biasanya keterangannya itu dia tidak mau lagi sekolah, dia hanya mau bekerja gitu ya, mau kerja aja gitu. Kemudian ada juga yang mau pindah sekolah, kemudian eh, terlibat hal-hal yang amoral di masyarakat misalnya ya. Dan kita sebagai guru BK juga memiliki kewajiban untuk memberikan edukasi kepada anak kita ini ya. Nah, jadi alurnya itu pertama kita mendapatkan informasi terlebih dahulu, atau kita yang langsung mendapatkan informasi. Bisa kalau kita menunggu informasi itu biasanya dari wali kelas atau dari pihak-pihak stakeholder yang ada di sekolah. Kalau masalah itu langsung dari kita, biasanya kita langsung tahu nih, memang anak ini sepertinya dari awal masuk motivasinya rendah seperti itu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan informasi bahwasanya ada anak yang sudah tidak masuk sekian hari, kita pertama berkomunikasi dengan wali kelasnya. Kita tanyain apakah benar anak ini tidak masuk dan alasannya karena rendah motivasi, misal seperti itu ya. Itu yang pertama. Nah, setelah kita ngobrol dan ternyata permasalahannya sudah kita dapat, ya, kita sampaikan ke waka kesiswaan atau waka kurikulum ya. Biasanya mereka itu unsur pimpinan, harus kita beritahu bagaimana langkah kita. Nah, setelah kita laporkan ya, kita laporkan ke unsur pimpinan, kemudian mungkin dia nanya nih, unsur pimpinan nanya, jadi dari BK, dari wali kelas maunya seperti apa, atau ada ide solusi kegiatan seperti apa. Jadi kita sampaikan, kami mau kunjungan rumah. Nah, setelah kita sampaikan ke unsur pimpinan, kita minta dibuatkan surat tugas ya, minta dibuatkan surat tugas untuk mengunjungi anak kita ini. Oke, sudah mendapatkan surat tugas, biasanya teman-teman ya, memang ada beberapa teman-teman kita guru BK yang pada awal tahun ajaran itu menyusun dana untuk home visit ya. Misalnya kita didanai, misalnya tidak ada kendaraan operasional sekolah, jadi kita menggunakan kendaraan pribadi. Nah, jadi kalau menggunakan kendaraan pribadi, mungkin kita minta ongkos untuk minyaknya seperti itu ya, minyak motor atau minyak mobil ya, seperti itu untuk akomodasi. Nah, kalau saya itu pakai mobil sekolah ya, dengan wali kelas, guru BK, dan mungkin kalau memungkinkan kita mengajak teman terdekatnya ya, teman terdekatnya kita ajak untuk menggali ya, bersama-sama menggali informasi tentang anak yang kita kunjungi ini. Setelah kita mendapatkan surat tugas dan kita pergi bersama-sama. Tapi jangan lupa kita bawa berita acara home visit ya, sebagai bukti kalau kita melaksanakan kegiatan itu ya. Tanda tangannya nanti tanda tangan kita yang dari sekolah, dan tanda tangan yang kita kunjungi, yaitu orang tuanya dan siswa yang kita kunjungi ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, Pak, ketika home visit itu apa saja yang diobrolin ya. Pertama yang kita obrolin itu pasti masalah masalah dia ini, kenapa dia tidak masuk sekolah ya, kenapa dia
maunya segera bekerja misal, atau permasalahan-permasalahan lain yang memang menjadi alasan kita untuk mengunjungi dia. Nah, misalnya nih dia tidak mau sekolah dan atau mau pindah atau motivasi belajarnya rendah lah ya. Nah, jadi teman-teman, alangkah baiknya obrolan kita kalau sudah masuk ke dalam obrolan yang sifatnya mental ya. Kalau saya bilang permasalahan seperti ini masalah mental ya. Dia tidak siap belajar, dia males, dia hanya mau bekerja. Jadi kita bisa memberikan contoh-contoh kisah-kisah orang sukses. Jadi misalnya kisah orang sukses ini jangan yang jauh-jauh ya, jangan yang skalanya nasional, yang terdekat dengan dirinya saja. Misalnya kakak kelas dia yang ada di sekolah yang sama ya, misalnya dia di SMA nih, anak kita nih SMA, bahwasanya dia tidak mau sekolah lagi, dia mau bekerja saja, dan ternyata kita ada contoh untuk kita sampaikan. Misal kita berikan contoh nih, lihat kakak kamu yang kemarin sama kasusnya seperti kamu, dia tidak mau lagi sekolah, mau membantu orang tuanya, tapi karena dia mengalahkan egonya misalnya, karena mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru BK-nya, wali kelas, bahkan guru-guru semua mengingatkan bahwa sekolah itu penting. Ternyata dia sekarang kuliah dan sudah diterima di perusahaan, ya, bekerja lah intinya sukses seperti itu. Nah, jadi memang kita memberikan contoh yang dekat dengan dia, yang tampak seperti itu. Kalau terlalu jauh, takutnya kita seperti menyampaikan seminar seperti itu ya dengan siswa kita. Jadi kita memberikan contoh itu yang dekat saja dengan dia, yang dia kenal. Kalau tidak ada baru misalnya seperti itu, baru kita menceritakan kisah orang sukses. Nah, jadi memang untuk masalah home visit ini teman-teman, ada baiknya jangan sekali ya. Misalnya nih home visit yang pertama sudah kita kunjungi anaknya. Kalau gitu, nak, Bapak tunggu besok di sekolah. Setelah sekian panjang kita ngobrol dengan orang tuanya, dengan anaknya ya, kita tutup, Bapak tunggu di sekolah besok ya. Oke, kita pulang nih, kita laporkan ke unsur pimpinan, wakil siswaan atau wakil kurikulum ya. Setelah kita sampaikan, kita tunggu, kita lihat besok, apakah dia masuk atau tidak. Setelah kita lihat, kalau masuk ya alhamdulillah, berarti kunjungan kita berhasil ya. Dan kalau tidak, ya misalnya nih dia tidak masuk dan kita menghubungi orang tuanya, misalnya orang tuanya menjawab dia tetap tidak mau sekolah Pak, dia maunya bekerja. Nah, kita kunjungi lagi dengan bekal yang sama seperti tadi ya. Kita bawa surat tugas, kita buatkan berita acara. Nah, datang yang kedua ini sekaligus membawa surat panggilan dari sekolah. Ya, membawa surat panggilan. Kita ngobrol, ini home visit yang kedua, kita ngobrol, setelah selesai kita tunjukkan ini surat panggilan untuk orang tua dan siswanya, bahwasanya ada panggilan dari kepala madrasah atau kepala sekolah agar orang tua datang ke sekolah. Nah, jadi memang harus ada batasannya ya, jangan dia datang kita kunjungi terus, yang permasalahannya sama seperti ini. Jadi ada batasannya. Cukup 2 kali saja kalau saya bilang, kalau untuk permasalahan yang seperti ini. Nah, setelah itu kita sampaikan surat dan kita panggil. Nah, ketika kita panggil itu berarti kunjungan atau home visit kita sudah selesai, teman-teman. Dan ketika dipanggil oleh orang tuanya, dipanggil oleh pihak madrasah atau pihak sekolah, kita pun ikut di situ ya. Biasanya kita ikut untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya terjadi dan memberikan solusi dari permasalahan anak kita ini. Oke teman-teman, itu sekilas tentang kegiatan kunjungan rumah yang beberapa kali saya lakukan. Memang home visit ini bisa dikatakan sebagai layanan yang sangat responsif ya bagi guru BK, karena kita harus siap dimanapun anak itu berada, kita harus segera mengunjunginya ya, agar pelayanan yang kita berikan itu memang pelayanan yang siap dan mementingkan kepentingan siswa dan sekolah. Baiklah teman-teman, itu saja cerita atau pengalaman saya
melaksanakan home visit. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Konselor.